Technology, just like this, could be used to trick the general public. We're definitely in a time where we can no longer trust our own eyes. Selamat datang di Satu Sisi. Satu Sisi kali ini akan membahas tentang proyek Bluebeam bukan hanya sekedar khayalan. Sebenarnya mereka telah melakukannya selama berabad-abad. Di balik bayangan, mereka menggerakkan setiap peperangan besar, revolusi, dan resesi. Mereka mengendalikan segala sesuatu yang dibaca, yang didengar, dan yang dilihat. Mereka telah berhasil menanamkan seluruh doktrin pemikiran mereka, menginfiltrasi dan memiliki posisi kunci di tempat-tempat yang punya kewenangan. Dan dari balik bayangan, mereka telah membuat politik baru, ekonomi yang baru, dan yang lebih seram lagi, agama baru. Bukti landasan mereka untuk membangun dunia baru, dan kedatangan antikristus atau Ad-Dajjal. Itu semua ada di sekitar kita. What is at stake is more than one small country. It is a big idea. A new world order. Sepanjang sejarah, manusia selalu terpesona oleh langit. Dari mitologi kuno hingga eksplorasi luar angkasa, langit sering dianggap sebagai tempat yang penuh misteri dan kemungkinan tak terbatas. Namun, bagaimana jika teknologi dapat memanipulasi langit itu sendiri? Bagaimana jika sesuatu yang tampak seperti mukjizat, wahyu, atau bahkan invasi alien hanyalah hasil dari sebuah proyek rahasia? Inilah yang diklaim oleh berbagai teori konspirasi tentang proyek Bluebeam. Sebuah rencana yang disebut-sebut melibatkan teknologi holografik canggih untuk menciptakan ilusi luar biasa di langit. Dari penampakan tokoh-tokoh religius hingga simulasi kedatangan makhluk asing, tujuannya untuk mengendalikan manusia melalui ketakutan dan kebingungan, membentuk dunia baru di bawah satu kekuatan global. Tapi, apakah proyek Bluebeam ini benar-benar nyata? Ataukah hanya sekedar mitos yang berkembang di tengah ketidakpercayaan terhadap kekuatan besar di balik layar? Mari kita telusuri lebih dalam tentang teori ini, asal-usulnya, serta berbagai klaim yang menyertainya. Proyek Bluebeam adalah teori konspirasi yang mengklaim bahwa pemerintah global, khususnya PBB dan NASA, merencanakan simulasi besar-besaran menggunakan teknologi holografik untuk menciptakan peristiwa supernatural. Seperti kedatangan makhluk asing, atau kembalinya tokoh agama. Tujuan dari proyek ini, menurut teori tersebut, adalah untuk menipu umat manusia agar menerima tatanan dunia baru, New World Order. Dalam agendanya ada istilah agama baru, atau New Age, yaitu upaya untuk menggantikan agama-agama tradisional dengan suatu kepercayaan global yang dikendalikan oleh elit dunia. Menurut teori ini, Proyek Bluebeam adalah rencana rahasia yang diduga melibatkan penggunaan teknologi canggih, seperti hologram dan manipulasi gelombang otak, untuk menciptakan ilusi kedatangan Mesias atau makhluk luar angkasa, dengan tujuan menumbuhkan populasi dunia ke dalam satu tatanan keagamaan baru. Beberapa poin utama terkait New Age dalam konteks Proyek Bluebeam meliputi: 1. Penyatuan agama dalam satu kepercayaan global. Dikatakan bahwa proyek ini bertujuan untuk menciptakan agama universal yang menggantikan agama-agama yang ada, sering dikaitkan dengan filosofi New Age yang menekankan spiritualitas tanpa batasan dogma tradisional. 2. Penggunaan teknologi holografik.
Proyeksi gambar di langit diklaim akan digunakan untuk menampilkan kedatangan figur religius dari berbagai agama, menyatukan mereka dalam satu entitas global. 3. Manipulasi psikologis. Gelombang extra low frequency atau frekuensi rendah dikatakan dapat digunakan untuk memanipulasi pikiran manusia, menanamkan keyakinan baru yang selaras dengan agenda New Age. 4. Peran PBB dan kelompok elit. Beberapa percaya bahwa organisasi seperti PBB atau kelompok rahasia global, Illuminati, Freemason, dan lain-lain mendukung proyek ini sebagai bagian dari skenario New World Order. Teori ini pertama kali dipopulerkan pada tahun 1994 oleh jurnalis Webe Kois dan ahli teori konspirasi, Seth Monas, dan kemudian diterbitkan dalam bukunya, Project Blue Beam, NASA. Bersama jurnalis lain yang tidak disebutkan namanya, Seth Monas mengembangkan teori tersebut. Namun, pada tahun 1996, keduanya meninggal karena serangan jantung. Hal tersebut membuat para pendukung teori tersebut menuduh bahwa Monas sebenarnya dibunuh, dan bahwa pemerintah Kanada juga telah menculik putri Monas dalam upaya untuk mencegahnya menyelidiki Project Blue Beam. Seth Monas adalah seorang jurnalis, penulis, dan teoris konspirasi asal Kanada. Ia dikenal karena mempopulerkan teori konspirasi, Project Blue Beam, yang mengklaim bahwa NASA dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, sedang merancang rencana untuk menciptakan tatanan dunia baru, melalui teknologi holografik dan manipulasi psikologis. Menurut teori Monas, Project Blue Beam akan terdiri dari 4 tahap utama, yaitu menghancurkan keyakinan agama tradisional dengan menciptakan gempa bumi buatan yang mengungkap penemuan arkeologis palsu, menampilkan pertunjukan holografik raksasa di langit yang akan menggambarkan kedatangan sosok mesianik sesuai dengan kepercayaan berbagai agama, menggunakan gelombang elektromagnetik untuk melakukan kontrol pikiran, membuat orang percaya bahwa mereka menerima pesan langsung dari Tuhan, menciptakan krisis global yang akan mengarah pada pembentukan pemerintahan dunia tunggal yang otoriter. Seth Monas meninggal pada tanggal 5 Desember tahun 1996, di usia 51 tahun, akibat serangan jantung di rumahnya di Kanada. Namun, kematian mendadaknya itu menimbulkan spekulasi di kalangan pendukung teori konspirasi, terutama karena terjadi sehari setelah ia ditangkap dan dibebaskan oleh polisi Kanada. Beberapa teori yang berkembang di antara para pendukungnya meliputi: 1. Dibunuh oleh pemerintah. Beberapa orang percaya bahwa Monas dibungkam karena mengungkap Project Blue Beam dan teori konspirasi lainnya. Mereka mengklaim bahwa serangan jantungnya mungkin disebabkan oleh teknologi rahasia seperti senjata elektromagnetik yang dapat memicu serangan jantung. 2. Stres dan tekanan. Monas sering berbicara tentang bagaimana ia dan keluarganya diintimidasi oleh pemerintah karena pekerjaannya. Ia juga mengalami masalah kesehatan dan tekanan mental, yang bisa menjadi faktor penyebab serangan jantungnya. 3. Faktor alam. Tidak ada bukti medis atau forensik yang menunjukkan adanya intervensi eksternal dalam kematiannya. Serangan jantung bisa terjadi secara alami, terutama jika ada riwayat stres dan tekanan tinggi. Salah satu klaim yang sering dikaitkan dengan kematian Monas adalah bahwa pemerintah Kanada telah menculik putrinya dalam upaya untuk menekannya agar berhenti mengungkap rahasia Project Blue Beam. Monas pernah menyebut bahwa pemerintah Kanada mengambil hak asuh anak-anaknya karena ia mendidik mereka di rumah homeschooling yang saat itu merupakan praktik yang diawasi ketat di Kanada. Beberapa pendukung teori konspirasi meyakini bahwa ini adalah bentuk persekusi terhadap Monas karena pekerjaannya. Hingga kini, spekulasi tentang kematiannya terus menjadi bagian dari legenda Project Blue Beam di komunitas teori konspirasi.
Teori proyek Blue Beam mengklaim bahwa teknologi canggih akan digunakan untuk menciptakan ilusi global yang bisa menipu manusia. Berikut beberapa teknologi yang sering disebut dalam teori. 1. Teknologi holografik canggih. Teori ini menyebutkan bahwa hologram raksasa akan digunakan untuk menampilkan tokoh agama, alien, atau fenomena supranatural di langit. Teknologi yang sering dikaitkan adalah hologram 3D berbasis laser. Teknologi ini menggunakan laser dan asap atau partikel udara untuk membentuk gambar 3 dimensi. Contohnya adalah teknologi paper ghost atau proyeksi holografik berbasis plasma. Proyeksi atmosferik. Dipercaya bahwa partikel di atmosfer dapat digunakan sebagai media proyeksi raksasa, mirip dengan fenomena Project Skybeam yang pernah diuji di militer. Teknologi quantum dot atau nanopartikel bisa digunakan untuk menciptakan tampilan warna-warni di langit yang menyerupai aurora atau bentuk holografik. 2. Teknologi voice to soul V2K atau komunikasi telepati buatan. Salah satu aspek utama teori ini adalah bahwa manusia akan menerima pesan langsung ke dalam otak mereka tanpa alat pendengaran eksternal. Teknologi yang dikaitkan dengan ini adalah voice to soul V2K. Teknologi yang diduga bisa mengirimkan suara langsung ke otak manusia menggunakan gelombang elektromagnetik. Telah diuji oleh militer AS dalam proyek Silent Sound Split Spectrum SSSS. Microwave Auditory Effect. Penelitian menunjukkan bahwa gelombang mikro pada frekuensi tertentu dapat membuat seseorang mendengar suara langsung di dalam kepala mereka. Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Alan Frey pada tahun 1960-an. Alat ini kemungkinan bisa digunakan secara massal untuk menanamkan pikiran atau kendali global. 3. Teknologi HARP dan senjata cuaca. HARP, High Frequency Active Auroral Research Program, adalah fasilitas penelitian di Alaska yang sering dikaitkan dengan teori konspirasi. Dalam proyek Blue Beam, HARP diduga digunakan untuk menciptakan gempa bumi buatan dengan menggetarkan lempeng tektonik melalui gelombang ELF, Extremely Low Frequency, mengontrol cuaca dengan memanipulasi ionosfer menggunakan gelombang frekuensi tinggi dan mempengaruhi emosi manusia melalui sinyal elektromagnetik. 4. Kecerdasan buatan AI dan deepfake. Dalam skenario proyek Blue Beam, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mengontrol informasi dan menciptakan ilusi digital, seperti deepfake video atau audio, untuk membuat tokoh agama berbicara hal yang berbeda dari ajaran asli mereka. AI berbasis Natural Language Processing untuk menciptakan komunikasi otomatis yang tampak seperti suara Tuhan dalam berbagai bahasa. Chatbot canggih yang bisa memanipulasi informasi agama dan sejarah untuk mendukung agenda tatanan dunia baru. AI dan deepfake sekarang ini memang sedang berkembang pesat. Kemungkinan besar teknologi ini bisa digunakan secara global untuk mengendalikan seluruh umat manusia. 5. Satelit dan infrastruktur 5G, 6G. Dalam teori ini, satelit dan jaringan komunikasi terbaru seperti 5G dan 6G diduga akan digunakan untuk menyebarkan sinyal kontrol ke seluruh dunia melalui gelombang elektromagnetik, mengirimkan hologram ke langit melalui kombinasi satelit dan teknologi pemantulan cahaya, mentransmisikan pesan suara langsung ke pikiran manusia dengan menggunakan modulasi gelombang mikro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min
شر فتنة المسيح الدجال. Apakah semua ini hanya khayalan? Apakah semua ini hanya cerita fiksi belaka? Semua ini akan dimulai dengan serangkaian gempa bumi buatan di berbagai lokasi bersejarah. Dan akan banyak arkeolog-arkeolog palsu, yang seolah-olah mengungkap artefak atau teks-teks kuno. Yang sebenarnya mereka membelokkan atau menentang kepercayaan agama serta sejarah yang sudah ada. Hal ini bertujuan untuk mengguncang keyakinan spiritual umat manusia dan menciptakan kebingungan global. Lalu, setelah umat manusia kebingungan dan terjadi kekacauan global, teknologi canggih pun akan digunakan untuk menciptakan proyeksi holografik raksasa di langit yang akan menampilkan sosok-sosok religius dari berbagai kepercayaan, seperti Yesus, Buddha, Nabi Muhammad, atau Krishna, yang berbicara kepada umat manusia dalam berbagai bahasa. Tujuannya adalah untuk menyatukan agama-agama di bawah satu keyakinan baru, agama baru yang dikendalikan oleh pihak yang berkuasa. Dan umat manusia pun terpesona dengan para mesias palsu tersebut. Teknologi gelombang elektromagnetik akan digunakan untuk menanamkan pesan-pesan dalam pikiran individu. Seolah-olah mereka mendengar suara Tuhan berbicara kepada mereka secara langsung. Teknologi ini akan menggunakan gelombang frekuensi rendah untuk mempengaruhi pikiran umat manusia dan menciptakan ilusi wahyu spiritual. Untuk memperkuat kendali global, proyek Bluebeam akan menciptakan invasi alien palsu, menggunakan hologram dan teknologi peperangan canggih, yang akan menyebabkan kepanikan global, kemudian akan digunakan sebagai alasan untuk membentuk pemerintahan dunia tunggal dan menghapus batas negara. Setelah dunia berada dalam keadaan panik dan kacau, mereka akan menawarkan solusi berupa sistem pemerintahan global yang akan mengontrol seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan dalih keamanan dan stabilitas, teknologi pengawasan canggih pun akan diterapkan untuk mengendalikan setiap individu. Sampai kini, teori-teori teknologi ini terus berkembang dan menjadi bahan diskusi, bahwa memang ada kekuatan tersembunyi yang ingin mengendalikan dunia melalui teknologi canggih. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini hanya teori belaka, atau ada kemungkinan bahwa sebagian dari rencana ini benar?